Mawa juga mengaku memiliki bukti rekaman CCTV yang disebut merekam panjang tindakan terlarang Berbeda dari kisah tragis bocah Alvaro, pemirsa silet RCTI, kasus dugaan orang ketiga yang menyeret nama Inara Rusli bergulir semakin panas. Dan kini, sosok istri sah Insanul Fahmi, yakni Wardatina Mawa, mencurahkan isi hatinya di podcast bersama Denny Sumargo. Mawa pun sampai tak kuasa menahan tangis ketika mempertanyakan alasan sang suami berpaling, terlebih kepada sosok yang pernah mengalami luka serupa akibat perselingkuhan. Tak berhenti di situ, Mawa juga mengaku memiliki bukti rekaman CCTV yang disebut merekam panjang tindakan terlarang diduga antara suaminya dan Inara. Dia menegaskan bahwa rekaman tersebut menjadi dasar keberaniannya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Lantas benarkah dalam waktu dekat penyidik akan memanggil Inara untuk dimintai keterangan sebagai terlapor? Kenapa harus suami aku gitu? Kenapa harus suami aku yang kamu ambil? Kenapa harus suami aku yang kamu ambil? Nah, seperti ini. Sorry. Tapi wajahnya nggak tahu kelihatan. Sebenarnya ada lebih lengkapnya lagi. Lebih lengkap, tapi ada di flash disk. Pokoknya itu yang udah aku kasih ke penyidik. Allahu Akbar, langsung kayak, ya Allah masa sih gitu. Langsung kayak, kayak dunia nih kayak seolah runtuh banget nih. Tapi aku lihat lagi, itu suami aku. Kenapa begini? Gitu loh, kayak ini tuh penglihatan bener-bener penglihatan banget. Melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Buktinya ada CCTV terkait hubungan mereka. Baru coba akan mengirim surat panggilan karena terkait tentang beberapa saksi yang mengetahui peristiwa ini. Ya, dengan inisial IR. Dalam keterangannya, Mawa sebagai istri sah mengungkap kronologis perubahan sikap sang suami. Ia menuturkan bahwa sejak Juli lalu mulai muncul kecurigaan. Berawal dari perasaan seorang istri yang melihat adanya jarak dan perubahan perilaku, di sisi lain, nama Ustadz Dery Sulaiman pun ikut terseret dalam pusaran isu tersebut. Lantaran Inara dan Insan pernah mengikuti kajian bersama sang Ustadz. Lantas, seperti apa tanggapan dan pandangan terhadap sosok Insan di mata Ustadz Dery? Benarkah Ustadz Dery tak kenal dengan Insan? Berawal dari ketemuannya itu di kajian. Nah, mungkin lambat laut ada kecocokan nih, ya kan, jadi partner bisnis. Mungkin ya mereka saling curhat-curhatan. Aku dengar-dengar sih ada yang bilang kalau di situ udah dikenalin tuh. Saya pernah ketemu sekali, nggak ngobrol. Saya nggak tahu status dia bujang, duda, suami orang, saya nggak tahu. Ya, cuman di majelis bulan yang lalu kalau nggak salah ya, saya ketemu, di sana juga hadir Inara, ramai banget yang hadir ratusan orang, dan sebelum pulang ada yang minta foto bareng. Jadi foto itulah yang orang menduga-duga seakan-akan saya terlibat dalam masalah ini. Aku nggak mau jadi orang yang merugi aja sih, kayak aku kan sayang banget sama ayah aku, sama almarhum ayah. Setidaknya aku tidak menyusahkan beliau di akhirat dengan berbuat zolim sama orang. Di sisi lain, pernyataan Inara ingin pulang ke rumah justru menuai hujatan netizen karena dianggap pulang ke suami orang. Sementara itu, Virgon memilih liburan bersama anak-anak, mengunggah foto dengan lagu kesalahan yang sama. Dia turut menuliskan caption bahasa Jawa, "Mikul Duwur Mendem Jero."
sebuah filosofi tentang menjaga kehormatan sekaligus mengubur rapat-rapat aib orang tua atau pemimpin. Lantas, benarkah Virgon berencana mengincar hak asuh anak karena adanya peristiwa ini? Antara suami aku tuh yang memang nggak mengakuin istrinya itu ada di kehidupan dia, atau mungkin si kakak itu udah tahu. Kami udah chatan, kami udah ngobrol juga. Maaf ya kalau dia masuk tuh yang 3 itu gimana gitu loh. Cucu saya yang 3 itu yang saya pikirin. Menurut dia kan dulu Virgon kayak begitu modelannya. Kenapa kau lakukan hal yang kayak begitu lagi? Kenapa kau lakukan hal yang kayak begitu lagi? Ibarat bola dilempar ke tembok, balik lagi, terus nendang telinga kita dan nendang kepala kita gitu. Iya, kalau sampai terjadi hal-hal yang ini, ya mungkin papanya ngambil ya. Menutup aurat juga salah satu dari menjaga diri dan menghindari diri dari perbuatan zalim. Sorotan publik semakin tajam setelah Lita Gading ikut berkomentar. Ia menyebut perselingkuhan sebagai bentuk kemunduran mental, terlebih jika pelaku sebelumnya pernah menjadi korban. Namun Lita juga mengingatkan, melaporkan dugaan perselingkuhan harus disertai bukti kuat, termasuk saksi yang melihat langsung. Jika tidak, laporan bisa berbalik menjadi bumerang bagi pelapor. Sementara itu, Mawa menegaskan perasaan kecewa dan hancur membuatnya yakin untuk melanjutkan laporan. Apalagi merasa rumah tangga yang selama ini diperjuangkan runtuh dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Hubungan rumah tangga yang sedang aku perjuangin ini dan gak expect juga bakalan endingnya tuh sesedih itu gitu. Maksudnya kayak bener-bener runtuh banget, yang aku tuh nggak nyangka mereka udah sejauh itu. Aku tuh nggak nyangka mereka udah sejauh itu. Aduh, ternyata aku disakitin, itu menyakitkan ya kalau diselingkuhi. Harusnya aku tidak ya melakukan itu kepada orang lain. Kan gitu kan, kalau orang yang normal itu tidak boleh kita melaporkan serta-merta. Kita harus melihat langsung kejadiannya dan ada saksi yang melihat itu. Jadi kalau memang dia melaporkan, orang yang melaporkan itu tidak terbukti bahwa itu dia sedang dalam, malah jadi bumerang gitu. Bumerang dong pasti. Saya juga pengen kan anak saya melihat perjuangan seorang ibunya juga, dan saya nggak expect bakalan terjadi seperti ini, dan semoga bisa lancar urusannya, prosesnya bisa berjalan dengan baik. Aku pernah nanya Inara dulu, Beb kamu udah punya cowok ya? Iya po, doain ya, tapi nggak bisa dipublish dulu gitu. Meninggalkan sorotan dugaan cinta terlarang yang menyeret nama Inara Rusli, hujatan netizen juga tak kalah hebat menerpa mantan model majalah dewasa Lisa Mariana yang kini tengah tersandung 3 perkara sekaligus. Namun bukannya menyiapkan diri secara hukum, kepada tim Silet RCTI, Lisa secara eksklusif berbagi kisah